Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan pada Sunan Giri bahwa dalam peresmian nanti diadakan atau dibuka dengan pertunjukan wayang kulit. Wayang kulit pada waktu itu masih berupa gambar manusia yang digambar pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri. Apa sebabnya? Karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya di dalam agama Islam. Demikian menurut Sunan Giri. Sunan Kalijaga mengusulkan lagi pada Sunan Giri, pada peresmian Masjid Demak nanti hendaknya diadakan pertunjukan wayang kulit dan diadakan dakwah untuk mengumpulkan orang. Setelah mereka berkumpul, mereka boleh masuk ke dalam masjid setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka Sunan Giri pun mengusulkan pula di sidang itu bahwa peresmian Masjid Demak pada hari Jumat dan sekaligus melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Akhirnya Sunan Kalijaga yang berjiwa besar berembuk dengan Sunan Giri lagi, dan akhirnya Sunan Kalijaga merubah bentuk wayang yang tadinya gambar manusia sekarang tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip karikatur seperti wayang yang ada saat ini. Nah, karena bentuknya sudah tidak seperti gambar manusia lagi, maka Sunan Giri menyetujui sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang itu karena sanggahan Sunan Giri. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momen tersebut. Pimpinan para dewa dalam pewayangan itu oleh Sunan Kalijaga diberi nama Sang Hyang Girinata, artinya adalah Sunan Giri yang menata. Dan akhirnya perbedaan dapat terselesaikan dan peresmian Masjid Demak itu diawali dengan sholat Jumat dan diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit dengan kidalang Sunan Kalijaga. Jasa-jasa Sunan Giri patut diacungi jempol dan kita tauladani semua, terutama jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bahkan seluruh Nusantara. Sunan Giri juga pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar, seorang wali yang dianggap murtad karena Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran panteisme dan menyepelekan syariat Islam seperti apa yang diajarkan oleh para wali-wali lainnya. Di bidang kesenian, Sunan Giri juga berjasa besar karena beliau yang pertama kali menciptakan Asmarandono dan Pucung, dan beliau pula yang menciptakan tembang anak-anak yang bernapaskan Islam, di antaranya Jamuran, Cublak-cublak Suweng, Jitengan, dan Delian. Raden Paku atau Sunan Giri, beliau lahir tahun
1444. Beliau memerintah kerajaan Giri kurang lebih selama 20 tahun, mulai tahun 1487 hingga tahun 1506. Sewaktu Raden Paku memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Sunan Giri sangat berpengaruh sekali terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa bahkan di Nusantara. Sebagai bukti beliau berpengaruh besar terhadap negara-negara Islam adalah apabila seorang hendak dinobatkan sebagai raja, maka harus ada pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung kurang lebih selama 200 tahun. Sesudah Sunan Giri meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sido Margi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Gua, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Mas Kitana Sideng Rana, Pangeran Singosari. Beliau bukan keturunan Sunan Giri, Pangeran Singosari. Pangeran Singosari itulah yang berjuang gigih mempertahankan diri dari sebuah sari serangan Sunan Amangkurat II dan dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Serbuan yang dilakukan ke Giri itu adalah dalam rangka penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Trunojoyo adalah seorang murid pesantren Giri yang pernah menjungkir balikan keraton Surakarta dan bahkan pernah menjadi raja di kerajaan Kediri. Pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo itu adalah karena tindakan sewenang-wenang dari Sunan Amangkurat I yang pernah menumpas sekaligus membunuh 6.000 ulama Ahlul Sunnah yang dituduhkan menyebarkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Padahal itu semua tidak benar alias fitnah. Fitnah dari kaki tangan Sunan Amangkurat I. Mereka yang menyebarkan fitnah pada aliran ahli sunnah adalah orang-orang dan para pengikut faham manunggaling Kawula Gusti. Dan faham manunggal Kawula Gusti adalah ajaran yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, dan paham itulah yang ditentang oleh Wali Songo. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Yang ada hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri yang dirawat oleh juru kunci makam. Walau demikian, karisma sebagai ulama besar atau wali terkemuka tetap abadi sepanjang zaman, dan makamnya Sunan Giri beserta keturunannya tidak pernah sepi dari pengunjung atau penziarah. Beginilah cerita dan perjalanan Sunan Giri beserta keturunannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalam.